Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai irigasi air tanah. Namun, sebelum membahas topik utama kali ini, kita bahas mengenai irigasi secara umum terlebih dahulu. Irigasi atau pengairan merupakan hal yang penting dalam pertanian. Tanpa adanya pengairan yang baik, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi demi mendukung ketahanan pangan nasional dan aktivitas perekonomian, serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR dengan pertimbangan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2021 telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi. Program ini adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola. Adapun jenis kegiatan pelaksanaan P3TGI ini terdiri dari yang pertama, rehabilitasi jaringan irigasi, yang kedua, peningkatan jaringan irigasi, dan yang ketiga, pembangunan jaringan irigasi. 3 penerima P3I ini terdiri atas Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A, dan atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A. Penerima tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yakni berbadan hukum, disahkan dengan keputusan kepala daerah, disahkan dengan akta notaris, dan disahkan dengan keputusan kepala desa untuk P3A. Diharapkan semua pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dapat bekerja sama dengan baik, sehingga peraturan ini dapat berjalan dengan semestinya. Pemahaman tentang irigasi tidak hanya diperlukan bagi petani dan pemerintah saja. Pengetahuan tentang sistem irigasi pengairan ini juga perlu diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut bertujuan agar semua orang turut menjaga sistem pengairan ini. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan di sistem irigasi yang ada. Irigasi sendiri merupakan penyaluran air secara sistematis untuk keperluan pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah. Adapun tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan air dalam tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Beberapa fungsi irigasi yakni, pertama, memasok kebutuhan air tanaman. Yang kedua, menjamin ketersediaan air apabila terjadi betatan. Yang ketiga, menurunkan suhu tanah. Yang keempat, melunakkan lapis keras pada saat pengelolaan tanah. Di Indonesia, sistem irigasi ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah sistem irigasi berdasarkan sumber air, di mana air tanah merupakan salah satu sumber air untuk irigasi. Seperti namanya, irigasi air tanah merupakan irigasi yang airnya bersumber dari dalam tanah. Namun, tidak semua air tanah dapat dijadikan sumber air untuk irigasi, karena sumber air untuk irigasi haruslah bersih dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman nantinya, sehingga harus pula diperhatikan sumber air tanah yang digunakan untuk irigasi. Ada beberapa sistem irigasi atau pengairan yang sumbernya berasal dari air tanah, yakni yang pertama,
Irigasi permukaan atau surface irrigation, di mana sistem irigasi ini memberikan air secara langsung dari permukaan tanah atau melalui pipa-pipa yang ada di permukaan. Biasanya terbagi menjadi beberapa kanal sehingga dapat membagi air tanah, sehingga air tanah dapat tersalurkan dengan baik. Sistem irigasi ini tergantung pada kondisi dan kesiapan masyarakat. Namun sebaiknya pada lahan yang kering disarankan memakai sistem perpipaan karena untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation, di mana pipa pada irigasi ini diletakkan di bawah tanah. Irigasi ini cocok pada daerah yang panas karena kondisi yang lembab sehingga pipa tidak mudah patah. 3. Irigasi pancaran atau sprinkle irrigation. Sistem irigasi ini pada dasarnya menggunakan air yang bertekanan dan keluar melalui perangkat yang disebut penyiram atau sprinkler. Sistem irigasi ini mirip seperti curah hujan alami. Penggunaan sistem irigasi ini tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. 4. Irigasi tetes atau drip irrigation. Sistem irigasi ini merupakan sistem yang tengah populer pada zaman sekarang. Biasanya menggunakan pipa dengan bahan elastis. Air pada sistem irigasi ini ditampung, kemudian disalurkan menggunakan pipa-pipa yang telah ada. Sistem irigasi ini hanya cocok pada jenis tanaman tertentu saja, dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.